warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng, Mas. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, agak besar dikit Pak suaranya Pak. Baik, terima kasih. Kurang kenceng. Halo, ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Bagaimana kabarnya semua? Baik Pak. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai Makan mie ayam, Pak. pembelajaran hari ini yang mungkin hari ini di jam yang cukup melelahkan, Ya, siang setelah melaksanakan kegiatan sholat Jumat ya, pastinya ada berbagai kendala dan segala macamnya yang tentunya akan sedikit ya melemahkan semangat kita dalam belajar. Tetapi saya berharap semuanya masih dalam keadaan yang bersemangat dalam pembelajaran. Amin. Salam semangat, semangat, Semangat. semua. Semangat Pak. Semangat. Semangat. Semangat 45. Ya baiklah, kita mulai saja kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dulu dengan doa kepada KM. Asep, silahkan bisa dipimpin. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran seni budaya oleh Bapak Agus, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa menurut kepercayaannya dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu puji syukur kita hadirkan ke ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memberikan kesempatan kepada kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini, tentunya dalam keadaan yang masih tetap sehat dan diberikan kenyamanan dan keamanan. Oh ya, tak lupa Bapak ingin mengabsen dulu satu-satu daripada siswa-siswa yang ada di sini. Dari nomor absen 1, Asep hadir? Hadir ya? Hadir, Pak. Ida hadir? Hadir. Hadir, Pak. Beni hadir? Hadir, Pak. Ahmad hadir? Siap. Mei hadir, Mei? Hadir, Pak. Didit? Hadir, Pak. Pugu hadir, Pugu? Siap, hadir. Cucu? Hadir, Pak. Risma hadir? Hadir, Bapak. Lusita hadir? Belum Ada, mungkin Pak. mungkin masih istirahat ya. Kita sambil berjalan saja kita tunggu. Ya belum, Pak. Oh ya, Deliar hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah ya. Mungkin berarti Deliar masih konsentrasi ya. Konsentrasinya sangat baik sekali karena barusan dipanggil tidak dipanggil pun dia masih ingat, oh saya belum terabsen. Itu sangat bagus sekali. Anak baru, Pak. Anak bukan anak baru, mungkin baru ngeh aja mungkin ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini sebagai pengingat kembali pada materi hari sebelumnya atau minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, yaitu kita mempelajari tentang ilmu desain grafis ya. Di mana desain grafis pada pertemuan yang lalu kita hanya sampai ke ilmu-ilmu dasar bagaimana pembuatan desain grafis itu sendiri. Tetapi untuk kali ini pertemuannya itu akan kita implementasikan kepada sebuah karya. Nah, kalau kemarin kan kalian cuma gambar-gambar aja tuh, ya asal-asalan gitu ya, bukan asal maksudnya itu mencoba-coba dulu. Nah, kalau sekarang itu kita membuat sesuatu karya dan kemarin ya kan baru latihannya pasti seperti itu. Nah, adapun tugas sekarang ataupun juga materi sekarang itu adalah membuat poster. Ada yang pernah tahu atau pernah melihat poster di bentuk aslinya itu seperti apa? Ada yang tahu? Halo? Pak. Ya. Bentuknya seperti apa? Ida, silakan. Kayak iklan gitu. Saya suka lihat itu di pinggir jalan tuh, Pak. Itu poster bukan ya, Pak?
Oh ya, itu termasuk poster. Betul, itu poster. Namanya itu adalah poster niaga. Ada lagi yang lain? Ini Pak, Ya, Mei, silakan. kalau yang di itu Pak di gedung bioskop itu namanya poster apa? Iya, betul. Itu Adalah baliho. poster acara. Betul, betul sekali. Jadi poster itu ternyata ada berbagai macam bentuknya, juga mungkin ada berbagai jenisnya tergantung daripada kebutuhan sesuatu tempat ataupun juga sesuatu komunitas ya, dalam hal ini mungkin masyarakat. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut, Bapak atau izinkan Bapak akan memperlihatkan kepada kalian sebuah tayangan ya berupa slide, di mana mungkin akan memberikan penjelasan yang lebih rinci daripada materi poster itu sendiri. Tapi yang jelas poster ini hampir sama dengan alat komunikasi yang lainnya ya, yaitu memberikan informasi. Baiklah, terima kasih. Akan Bapak coba untuk berbagi layar ya kepada kalian. Sudah terlihat? Belum. Nah, udah. Sudah terlihat ya. Baiklah, bisa boleh untuk disimak. Nah, begini. Di sini Bapak memberikan juga nih sebuah bentuk yang lain daripada pembelajaran kita. Kalau kemarin kan kita repot-repot ya nyari buku gitu kan. Bawa buku lah dari rumah dan segala macamnya, capek kan, berat, apalagi mungkin buku rumahnya jauh ya, betul begitu ya, jauh kan, dari Tangerang juga ke sini. Nah, kalau misalkan menggunakan alat ini nih, ya kita hanya berbekal HP saja, tetapi materi-materinya sudah ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu aplikasi Padlet ya. Bagus, Pak. Baik, terima kasih. Kita mulai sekarang. Kita mulai dari beberapa slide ya, tapi slide-nya tidak banyak. Sedikit Baik, saja. Pak. Nah, baiklah. Kita mulai dari desain poster. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin Bapak tidak membahas dulu tentang tema, tapi beralih bentuk poster itu sendiri. Nah, poster itu ya. Kita mulai dari slide pertama. Nah, poster itu adalah salah satu alat komunikasi. Coba dibacakan oleh Didit. Baik, Kira-kira Pak. poster itu seperti apa? Poster termasuk poster adalah salah satu alat pemasaran tertua. Izin Bapak, ini enggak semuanya tampil, Bapak. Nggak semuanya tampil, tapi yang Ya. jelas poster ini adalah salah satu alat pemasaran tertua dan teruji. Makanya Dan dari teruji. Nah, itu ya yang paling penting, itu poinnya adalah teruji. Sampai saat ini poster itu masih tetap dipakai sampai sekarang, istilahnya masih sangat efektif sekali ketika memberikan informasi. Berikutnya, nah, awal terciptanya seni poster nih, ternyata poster ini, poster secara modern ya, sebenarnya dari dulu poster juga sudah banyak. Nah, hanya saja yang dimodernkan ya, poster itu muncul sejak adanya ditemukannya mesin cetak, namanya itu Johann Gutenberg. Namanya aja kita tahu ya, itu dari mana itu Gutenberg? Jerman. Belanda. Jerman. Dari Belanda. Jerman, betul. jejer kauman. Jejer kauman. Betul sekali Ahmad ya, Johannes Gutenberg Sip, itu cah dari ini. Jerman, makin Jerman ya. Betul. Jadi pada abad ke-15, jadi kalau abad ke-15 itu bukan abad ke-15, mungkin abad ke-6 ke-18 sebenarnya ya. Lebih tepatnya itu. Di situ ketika mesin cetak itu ditemukan oleh Johann Gutenberg, nah di saat itu juga poster itu mulai dikenal. Nah, sampai mungkin berkembang sampai di era digital. Di era digital ini juga sama, kita tidak bisa dipisahkan dari apa yang namanya poster. Sampai sekarang poster itu masih tetap relevan, ya. Seperti itu. Berikutnya, nah di sini jenis poster nih. Nah tadi kan tidak, ataupun juga mungkin siapa tadi yang menyebutkan, Mei ya. Mei menyebutkan ada berbagai macam jenis poster, ada yang buat pengumuman atau acara dan segala macamnya ya. Nah ini mungkin masuk kepada fungsi poster itu sendiri. Nah posternya di sini, nah yang pertama adalah poster pengumuman.
Kira-kira pengumuman apa ya yang pernah kalian lihat? Ada yang tahu nggak pengumumannya apa aja coba? Tentang kegiatan. Kegiatan apa misalkan? Sosial, Pak. Hari Pendidikan Nasional. Betul. Pilkada misalnya. Pilkada, betul ya betul. Pilkada itu pengumuman bahwa hari itu akan ada kegiatan misalkan kampanye kalau pilkada atau juga bertemu dengan tokoh politik. Misal ya seperti itu. Lalu ada juga poster himbauan atau berhubung pada 2-3 hari ke belakang kan kita itu istilahnya warga Cianjur gitu ya khususnya mendapatkan musibah di situ ya, mendapatkan ujian berupa gempa dan sebagainya. Nah di situ biasanya untuk istilahnya mengetuk ya rasa solidaritas kita. Nah kalau misalkan jaraknya jauh ataupun juga kita tidak kenal, kita bisa pakai poster dengan berbentuk poster himbauan atau sifatnya itu kemanusiaan ya. Misalkan mohon bantuannya atau dengan kata-kata yang singkat tetapi bisa mengetuk rasa sosial kita. Seperti itu. Nah, mungkin di sini ada poster himbauan. Kalau himbauan dan sosial itu ada sedikit perbedaan. Kalau himbauan itu biasanya berlaku ada 5W1K. Sedangkan poster sosial biasanya tidak ada. Ini hanya untuk kata-kata saja. Seperti mungkin kemarin itu saya ada kata-kata misalkan jagalah kebersihan. Itu kan tidak ada ajakan untuk mengumpulkan dana di situ. Ya, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir ada apa ini poster? Niaga. Ya, Konser itu termasuk niaga nggak, Mas? Pak. oh, baiklah. Poster niaga itu Salah, Pak Ahmad. ketika konser, ketika ada nominalnya, otomatis niaga. Oh, gitu ya. Iya, Kalau betul. poster jual beli itu termasuk poster niaga bukan, Pak? Betul niaga misalkan Iya. misalkan Bertobu. misalkan Itu Mei betul, Mas. menjual menjual misalkan cenderamata gitu ya, dibuat posternya boleh silakan. Itu dengan membuat poster berbentuk poster niaga. Oh iya, itu juga poster. Oh, itu poster sosial biasanya. Oh iya, misalkan yes, saya sudah memilih. Misalkan saya ikut pilkada, jadi saya tidak golput. Nah, itu masuk ke dalam poster sosial. Bukan basa-basi, itu poster niaga ya, Pak. Pak, kalau poster layanan masyarakat tuh yang seperti apa, Pak? Nah, layanan masyarakat ini masuk ke dalam pola bentuk poster himbauan atau kemanusiaan. Ya. Karena apa? Ada hubungan timbal balik Mei ya. Maksudnya melibatkan 2 orang lebih. Kalau poster sosial ini tidak ada kan? Tidak ada hubungan antara yang memberi pengumuman dengan yang mendengar. Seperti itu. Mengerti kan? Ngerti, Pak. Terima kasih. Jadi fungsi utama poster apa, Pak? Alat komunikasi yang jelas ya. Baik, Menyampaikan terima kasih, Bapak. informasi. Baik, Pak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagus. Ya, Apa? yang bagaimana Ahmad? Ini Mas Diliar tidur. Maaf. Deliar, mohon ya. Coba diperhatikan. Jangan sampai tidur ya. Suruh cuci muka aja, Pak. Oh iya, nggak boleh nih. Walaupun di jam terakhir ini tetap ya semangatnya harus tetap ya. Semangat 45. Siap, Pak, siap. Suruh Nah, Scott jam. baiklah, nah, berarti saya terpancing ini. Kira-kira nih menurut Deliar apa kira-kira poster itu menurut kamu? Nah, lo mimpi apa tadi, Deliar? Poster ya, Pak ya? Ya, Poster tuh biar ini Pak, apa ya, menyampaikan pesan Pak dari yang berbentuk 2 dimensi ya. Mungkin seperti itu Pak. nah, Pak, betul sekali. Betul sekali, betul. Nah, Tuh, Didin itu juga tidur ada. tuh, Pak. Didin juga tidur tuh. Betul, ada yang terlupakan ya tadi itu. Poster itu otomatis bentuknya itu 2 dimensional. Walaupun Pak. mungkin memang ada beberapa yang bentuknya lebih. Ya gimana? Didin juga tidur tuh. Waduh, Didin coba ya. Jangan sampai tidur ya. Baik, Pak. Kita langsung ke berikutnya ya. Nah, mungkin di sini ada contoh ya. Contoh yang Bapak buat sengaja dibuat seperti kolase. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang di sebelah sini, ini masuknya ke dalam poster pengumuman. Ya, di sini. Walaupun mungkin kurang begitu jelas. Nah, di sininya juga sama poster acara.
Ya mungkin karena kalau tidak salah ya, saya pernah lihat tubuh itu suka melakukan kegiatan tari gitu ya, betul kan? Betul ya, tubuh ya. Ya Pak. Nah, Bukan nari, Pak. boleh diceritakan tidak? Bukan sedikit nari. ya? Kalau kemarin saya Bapak lihat ya, tubuh itu ada di dalam poster. Nah, sekarang pertama saya ada 2 pertanyaan ini dari Bapak ya. Kira-kira perasaannya seperti apa ketika masuk ke dalam poster? Dan yang kedua, nah poster itu kemarin itu dibuat untuk apa tuh di acara tersebut? Bapak pengen tahu. Oh iya Pak, begini. Jadi RPI Banten itu ngadain ulang tahun. Lah kebetulan nanggap dari Lombok itu Ari Julian. Nah terus seniman sebanten itu yang berkualitas itu ya diambilin sama ketuanya. Salah satunya saya. Loh, kepiye toh? Didengarkan, jangan seperti itu Ahmad. Emang begitu kalau kita yang harus enggak mengapresiasi kawan kita. kalau enggak masuk ke ini kan nggak mungkin masuk ke daftar poster seluruh Banten lo ya. Caranya kakak gitu kawan. Nah, terus saya jadi korban PPG ya. Gara-gara mau bikin RPP atau apa itu. RC saya mau berangkat nggak perlu capek akhirnya saya nggak berangkat itu. Jadi waduh saya jadi nggak enak padahal ya meskipun belum teken kontrak. Kalau teken kontrak itu pasti kita ini ganti rugi itu. Tapi saya rugi eksistensi saya. Wong punya anak kok punya istri gitu piye ra jelas. Eksistensi saya jadi terenggut oleh kegiatan lain gitu. Begitu Pak Agus ceritanya. Kalau perasaannya ketika masuk poster itu gimana? Bangga dong, kan eksis kita. Wah, nama kita terpampang. Apalagi gitu ya. Apalagi fotonya juga terpampang itu, wah lebih jos. Ada itu waktu pentas tiang debu ada itu wajah saya aja nanti tak tunjukkan ke Bapak tak. Itu di background juga ada ya. fotonya. Yang luar biasa ya. Apa itu? Siapa itu yang bersuara nggak ada wujudnya itu apa ya? Ya ini Risma gimana? Ada pengalaman juga Mas ikut kegiatan seperti itu, Risma bagaimana? Ikut dalam kegiatan gimana maksudnya Pak? Seperti tubuh tadi misalkan ada acara. Itu suruh wajahnya tunjukin dulu Pak Agus. Oh iya jangan ngantuk ya. Iya harus cuceng lah. Iya Bapak. Cantik-cantik kok nggak dikasih tunjukkan sih. Itu kan kelihatan tuh. Iya, saya pernah jadi salah satu penari di acara teater kesenian Bapak yang diadakan di Dago, di gedung kesenian di Dago Pakar. Iya, saya ada di Baligo Bapak untuk menginformasikan masyarakat bahwasannya di gedung teater ada pementasan, gitu Pak. Itu ya di Dago Tifos itu ya betul. Iya betul Bapak. Luar biasa. Nah perasaannya bagaimana ketika masuk ke dalam alat komunikasi itu poster ya? Perasaan saya ada perasaan bangga ya Pak, senang karena saya di situ sebagai salah satu pendukung dalam kegiatan pementasan begitu Pak. Yang jelas namanya itu kan jadi lebih terkenal betul ya? Iya Pak, betul Pak. Saya jadi lebih terkenal tadinya. Siapa sih yang nggak kenal saya gitu Pak? Nah, luar biasa ya. Saya Berarti secara tidak langsung poster itu kan alat komunikasi. Padahal kita juga istilahnya tidak melakukan obrolan karena kan alat publikasi. Media komunikasi itu ada 2. Ada yang verbal dan yang bagus. Apa gimana? Idat senyum-senyum sendiri Pak. Habis obatnya kayaknya. Sudah kita berlanjut aja ya. Jadi ngobrolnya kita langsung ke penugasan. Ke materi lagi. Baiklah ini kebetulan ini di dalam ilmu grafis gitu ya ada berbagai macam bentuk ragam olahan gambar. Nah salah satunya di sini kita membuat dengan bentuk mozaik atau mungkin disebutnya bukan kolase ya, mozaik. Bedanya apa kolase dengan mozaik? Kalau mozaik itu WPAP itu Pak, WPAP itu. Iya dengan teknik mozaik Pak. Dengan perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah kalau mozaik itu satu jenis bahan
Sedangkan kolase itu bahannya bermacam-macam. Jadi kalau misalkan gambar, di sini hanya gambarnya saja, tidak ada foto aslinya juga seperti itu. Ya. Tapi apapun tekniknya tidak apa-apa, yang penting nantinya itu menjadi alat komunikasi. Berikutnya, nah ini ada aplikasi yang mungkin bisa membantu. Sebenarnya aplikasi itu banyak, ya banyak sekali aplikasi. Mulai misalkan dari Corel Draw, ada Photoshop, ada juga Adobe Illustrator, tapi kan nama-namanya asing-asingnya aneh-aneh. Apakah kita bisa menggunakan aplikasi tersebut? Seperti itu. Kira-kira bisa enggak? Ini misalkan Risma, bisa nggak kira-kira menggunakan aplikasi tersebut? Atau juga Saya bisa, Pak. Ida bisa, Saya Ida bisa. bisa. Nanti Ada harus Photoshop. dibimbing juga sama Bisa, Bapak. ya. Oh iya, tetapi kan untuk membuat secara praktis nggak bisa ya, betul kan Ida ya? Ya, betul. Misalkan saya pengen di jalan ataupun juga di perjalanan darurat meeting, sementara ada permintaan untuk membuat poster, sempat nggak buka komputer? Nggak sempat kan? Ya. Nah, ada sebuah aplikasi namanya itu, nah ini disebutnya Poster Maker ya. Ini biasanya digunakan untuk aplikasi Android, pakai HP kalau sekarang. Kayak Canva, Pak. Bagus. Sama Oh, kayak Canva. mirip seperti Canva, tapi kalau Canva itu kan kelebihannya itu memang untuk presentasi, tapi kalau ini lebih spesifik untuk membuat poster, kaset ya begitu. Nanti bisa dicoba. Pak, izin Pak. Ya, HP saya ya. jadul gimana Pak? Ini kalau Android itu kalau tidak salah sampai Android 9 bisa. Oh, Kan sekarang itu yang terakhir Androidnya itu ada di Android 13 kalau tidak salah ya. nanti saya coba ya Pak. Ya, silahkan dicoba saja. Nah, ini ya mungkin ini hanya rekomendasi kan, tidak menyuruh ya. Ada juga tadi yang dikatakan sama Asep, nah ini Canva, nah ini mungkin yang paling familiar sementara ini. Itu karena apa? Mungkin Canva ini bisa dikatakan memiliki fitur yang cukup lengkap. Nah, berikutnya nih sekarang ya, mungkin kita ke tema utama nih. Kalau tadi kan dari tadi itu ngobrol teknis terus ya, seperti itu. Nah, kalau teknis kan istilahnya kita juga udah pada paham lah. Nah, sekarang kita ke tema. Nah, sekarangnya ke kekayaan budaya Nusantara. Karena perlu tema nih, kalau tadi kita bicara teknis, sekarang tema. Nah, kira-kira menurut kalian dari keberagaman ini ya, nah, kira-kira yang menurut kalian itu membuat budaya kita itu terkenal, nah, kira-kira gara-gara apa? Kebudayaan. Budaya kita kan banyak, kita itu multikultur, misalkan saya dari Jawa Barat, Pak. Lalu Pugu dari daerah mana? Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah sama Jawa Timur kan beda lagi, betul kan? Beda. Saya dari Bali, Pak. Bahkan ada Bali, bahkan ada yang dari tadi gitu. Nah kira-kira nih dengan berbeda-beda itu sekarang tapi menjadi satu kesatuan. Nah, menjadikan budaya itu kaya. Nah, dalam hal ini menurut kalian kenapa bangsa kita itu istilahnya ya, menjadi budaya yang sangat kaya, tetapi dari perbedaan itu menjadi satu? Kira-kira apa maksudnya itu faktornya ya? Faktor pemersatunya apa kira-kira? Bahasa, Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Saya jawab, Pak. Bahasa. Saya, ya. Pak. Boleh. Itu yang mempersatukan adalah dari kitab Sutasoma namanya, Pak. Nah, Pugu. pekarangan Sutasoma namanya Negara Kertagama. Dia menuliskan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Begitu kira-kira, Pak. Pugu pintar. Supri, hebat Supri. I like you. Sekarang saya mau nanya, kalau seperti itu siapa pengarangnya Negara Kertagama itu? Sutasoma. Ya Sutasoma ya siapa? Ya. Kitabnya kan Negara Kertagama. Ya. Siapa itu yang membuatnya? Yang mengarang adalah Sutasoma namanya. Ya. Kalau Negara Kertagama? Negara Kertagama itu nama kitabnya, Pak. Bagus. Luar biasa ya ternyata ya. Berarti dengan kata lain kita itu memang terlahir berbeda, tetapi ada kesamaan ya, keinginan berarti di situ ya. Keinginan itu supaya budaya kita itu mempersatukan, bukan untuk memecah belah, betul seperti itu ya. Betul. Ida sama saya itu mau bersatu, Pak.
Itu sekretaris. Pak. Enggak, saya nggak mau, Pak. Oh iya. bersatu nggak tapi apa-apa. beda keyakinan. Dia suka nyontek mulu, Pak. Pelajaran saya, Pak. Iya. Bu yakin, Bu Ida nggak Berarti yakin. kan saling mengisi, saling mengingatkan. Betul ya. Saya sering dipalakin sama buku itu, Pak. Wah, itu gak boleh, itu jangan. Iya, Gak Pak. boleh ya, Waduh. gak boleh, gak boleh, gak boleh. Saya nggak Pak, malak, kenapa, Pak. Pak? Sebetulnya si Ahmad itu sering ngajak minum sama saya, Pak. Lah saya nggak mau gitu loh. Minum apa? Minum kopi, ale, minum kopi ya. Ada deh. minum ale-ale. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, kalau Risma itu cemburuan, Pak. Pak Agus, saya kalau mendekati Ida, itu Risma sering melototin saya gitu loh di belakang tuh, sering di toilet Makanya tuh. Pugu belum bayar utang, makanya melotot. Oh iya. Baiklah, berikutnya ke, nah seperti ini ya. Kita ke, nah nanti yang akan menjadi tugasnya ini. Ya. Kita nanti kalian silakan untuk untuk mengakses daripada LKPD yang sudah ada atau tersimpan di Padlet ya, Padlet yang sudah disiapkan. Nanti Bapak akan mengirimkan QR code. QR code itu maksudnya apa? Untuk mengakses tugas-tugas yang diberikan ya. QR code. Nanti akan ditunjukkan QR code itu seperti apa. Nah, nanti yang harus kalian akses di sini ada beberapa nih, misalkan di sini ada videonya untuk petunjuk ya. Mau lihat videonya? Tapi lama ya. Nanti kita lewati saja, nanti kalian bisa akses sendiri. Tetapi di sini kalian harus mengakses LKPD-nya nih di sini. LKPD-nya berbentuk seperti ini. Ada petunjuk yang tadi dijelaskan. Kalau tadi itu penjelasannya secara ringkas, nah di sini secara detail ya. Nah, di LKPD ini ada penjelasannya ini. Seperti itu masih tetap sama ya. Di situ ya, nanti kalian isi nama dan kelas. Sudah ada ya. Lalu di sini juga, nah ada beberapa penjelasan. Seperti itu. Karena tadi sudah dijelaskan, jadi Bapak tidak usah menerangkan lagi. Nah, yang penting itu adalah bagaimana kita mengerjakan tugasnya. Ya, di sini di paling bawah ada perintahnya. Langkah kerja ya. Silakan oleh kalian diperhatikan. Misalkan dimulai dari menyiapkan HP ataupun juga tablet. Nah, di sini tidak disentuh juga istilahnya laptop karena apa? Berhak laptop itu ya. Berikutnya cari dan bentuk kelompok yang terbaik. Dari objek gambar yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya. Jadi sebelumnya kalian harus membuat kelompok terlebih dahulu. Nomor 3-nya adalah komposisi antara warna dan huruf itu harus diperhatikan karena nantinya itu tidak kalah penting. Soalnya kan di poster itu alat komunikasi, komunikasi itu harus benar-benar jelas. Nomor 4, perhatikan pasokan energi dari perangkatmu. Jangan sampai habis, nanti tiba-tiba ketika kita asik sedang mengerjakan tugas, habis baterainya. Jangan sampai seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini tips nih, peganglah smartphone sestabil mungkin dengan menggunakan light pen. Ada yang tahu light pen apa? Light pen, ada yang tahu? Nah, light pen itu berupa pensil. Itu untuk menggambar di handphone bukan, Pak? Betul Ya. sekali, betul sekali. Kan kalau Ih, misalkan udah pinter. gambarnya Iya. pakai tangan. Kan saya punya itu. Hebat. Itu yang ngasih saya, Pak. Aku nggak Si punya. Ida itu light pen dari saya, Pak. Boleh tak beliin waktu ulang tahun. Betul ya, apalagi kalau misalkan kalau light pen kan lebih bersih, apalagi tangannya bekas ngupil itu ya, nanti bikin gambar. Waduh, tuh Pulpennya nyala, Pak. Pulpennya nyala. Virus, Pak, virus. Like kan cerah ya, Pak? Pulpennya menyala. Ya, ada lampunya di situ lah. Oh, ada lampu. Di ujungnya itu bukan pakai tinta. Bukan tinta ya, Pak ya? Betul. Ya, pakai. Oh, iya. Pakai cinta. Itu pakai cinta itu ya, bukan tinta, cinta. Cinta, sama Pak. ilmu pengetahuannya maksudnya. Nah, hindari penggunaan gambar manual atau dengan scanner ya. Misalkan saya mau pengen cepet ya, gambar aja di kertas gitu. Setelah itu saya scanner lalu Pak Agus, izin boleh bertanya Pak Agus? Boleh. Ini berarti kita nanti kerjakan ini ya Pak, tugas ini ya Pak.
gitu. Nah, sampai kapan Pak waktunya Pak? Waktunya itu diberikan kurang lebih berarti 2 kali pertemuan ya. Berarti pertemuan Baik, Pak. sekarang dengan pertemuan depan. Nah, nanti selama 1 minggu itu silakan kalian mencoba-coba dengan Baik, berbagai aplikasi yang ada. Ya mungkin seperti itu. Yang pasti terakhir itu adalah mencetak ya. Nah, jadi boleh dicetak secara fisik, jadi berupa kertas, boleh juga hanya berupa data. Ukurannya apa Pak? A3 atau A4? F4 kalau bisa, tapi A4 juga tidak apa-apa. Pokoknya mulai A4 sampai A3 diperbolehkan. A3 apa aja Pak? Setuju Ya, A3 karena aja, lebih keren. kalau di atas itu bukan lagi poster ya. Itu namanya itu biasanya disebutnya banner itu ya kalau lebih Ya. besar. Apalagi Atau lebih spanduk. besar lagi baliho. Baliho ya seperti itu ya. Nah, lalu untuk yang terakhir, nah ini silahkan kalian ceritakan kembali yang paling penting ya pengalaman ketika kalian membuatnya. Ya seperti itu. Yang jelas si poster tersebut harus mencakup berbagai hal termasuk juga mungkin hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu mungkin penjelasannya ya, nanti mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang lain yang ingin ditanyakan nanti bisa didiskusikan. Sekian dari Bapak, kira-kira ada yang mau menambahkan? Bapak stop share atau mau lihat yang lain lagi? Baik Pak, untuk yang LKPD Pak, izin bertanya lagi ya Pak. Boleh. Untuk yang LKPD kita mengisinya langsung atau lewat di print ulang Pak? Kalau bisa di ini ya, di LKPD ini, tugas di LKPD, diusahakan bentuknya itu masih PDF ya. Jadi kalian download, setelah itu kalian kirimkan kembali. Itu dengan nanti itu ada lampiran di bawahnya. Jadi lampiran ini kan belum ada lampiran di bawahnya ya. Nanti Ya, Pak. kalian sertakan lampiran lagi, lampiran hasil rancangannya di situ. Sehingga kalian tidak usah capek-capek lagi membawa kertas dan sebagainya. Dan kalaupun kalian istilahnya memerlukan bentuk fisik, nah nanti kan tinggal nyari-nyari tuh di warnet ya. Nah ini aku pingin ngeprint ini nih, ya print aja mau dimanapun. Gak capek-capek kan mesti dibawa di dalam tas. Apalagi sambil sekarang kan hujan-hujanan, udah capek. Pak, usul Pak. Ya gimana? Bagaimana kalau karya ini kita berdua. Jadi kan gini, di kelas ini kan ada yang ahli IT, maksudnya ahli ini ada bisa Photoshop, ada yang ini. Tapi nggak bisa ini, imajinasinya kurang bagus. Dan ada yang sebaliknya, imajinasinya itu bagus tapi ininya IT-nya kurang. Nah, itu kalau dipadukan bagus. Jadi yang satu mengolah imajinasi dan menuntun, yang satu mengoperasikan ininya. Gimana Pak? Boleh nggak Pak bikin kelompok Jadi karyanya Pak? jadi bagus. Betul. Nah nanti di sini ya di LKPD-nya kalian isikannya itu ya, atau di LKPD-nya itu kan ada identitas ya. Nah namanya itu nama satu kelompok. Ya. Misalkan bikin sekelompok sama Pugu, sama nah itu dimasukkan di sini. Terus yang milih font siapa gitu, yang layout siapa gitu. Nah itu nanti di poin pemilihan warna siapa itu yang biasa pintar melukis tuh Pak, itu pemilihan warna bagus karena poster kan komposisi warna juga penting, pemilihan font juga penting, layout juga besar kecilnya ya kan Pak. Ininya proporsi hurufnya gitu. Itu yang jago Ahmad Pak, Ahmad jago ini Pak, jago layout Pak. Wah. Kalau yang ahli mantap. ahli Photoshop itu Didin. Nah, kalau Asep itu ini jago imajinasi, dia imajinasinya kemana-mana Pak. Jadi misalnya ini gambarnya mobil, tapi nggak bisa IT-nya Pak, si Asep itu. Blast, betul. Tapi bagus imajinasinya gitu Pak. Iya. Itu kan bagusnya itu adalah kerja tim itu ya. Nanti kan banyak sekali pengalaman. Berkolaborasi Pak ya. Iya. Kolaborasi. Ya namanya juga kan kerja kelompok. Ya. Harus seperti itu. Nah, saya sama Pak Ahmad apa? Sama Ahmad. Boleh. Bagus. Siap dan. Baiklah, mungkin untuk kegiatan hari ini kita cukupkan saja ya. Oh ya, ada video ini. Ada yang mau lihat? Atau mau nanti aja ya diakses ya? Video apa Pak?
video tentang langkah-langkah membuat ataupun juga perbedaan jenis poster itu sendiri. Tapi mungkin nanti bisa dilihat itu ya karena waktunya sudah habis. Nanti ya. Mas praktek aja Pak. Ini udah bel Pak, udah istirahat nih. Saya lapar Pak. Boleh, boleh. Baik, terima kasih. Saya stop share dulu ya. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Setelah semua kegiatan hari ini kita selesaikan, tentunya sebelum kita akhiri, kira-kira kita refleksikan dulu kegiatan hari ini. Ada yang mau memberikan kesan dan pesan kira-kira menurut kalian kegiatan hari ini seperti apa? Pak. Ya boleh, Pugu. Agus Oye, salah Pak Agus Oye. Terima kasih, terima kasih. Ada lagi? Pak Agus Ambiar. Wah, parah tuh Pak. Aduh, ya Ngeledek Bapak itu Pak. Oh, jangan, lebih ya Pak. Ambiar itu memahana, Mas. Buyar. Setara membahana kalau karya kata sehari. Oh, bukan buyar ya? Bang. Terima kasih ya, terima kasih. Berarti kegiatan hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.